Halo, jumpa lagi dengan saya Maria Widi Aryani. Kali ini saya akan membacakan ayat-ayat dahsyat yang mengubah hidup. Ini antologi buku dan ada tulisan saya di sini berjudul Ketika Papua Membara. Anda pernah mengalami ketakutan yang luar biasa? Saya pernah. Tahun 1987 saya tinggal di Amamapare, Papua sebagai guru di Sekolah Yayasan Pendidikan Jayawijaya di sebuah perusahaan tambang tembaga. Amamapare adalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh sekitar 40 keluarga dan 150 orang karyawan. Di sudut desa dibangun dermaga besar. Kapal besar pengangkut konsentrat penghasil tambang tembaga bersandar di sana. Kapal tersebut begitu besar seperti yang pernah saya lihat di pelabuhan-pelabuhan di Surabaya atau di Semarang. Pemandangan unik untuk sebuah desa yang kecil, berpenduduk sekitar 250 jiwa, memiliki dermaga besar yang bisa untuk bersandar kapal-kapal besar dari berbagai negara. Sungai Jaramaya di sebelah selatan desa merupakan muara Laut Arafura. Airnya sangat tenang, namun di dasarnya terdapat pusaran air yang sangat berbahaya. Jangan berharap bisa muncul di permukaan dengan selamat jika terjatuh di pusaran maut tersebut. Kira-kira 2 kilometer di Amamapare terdapat perkampungan di atas air dengan rumah-rumah model panggung. Nama perkampungan itu Pulau Karaka. Di pulau itu bila bulan purnama, banyak kepiting bermunculan di sekitar perkampungan. Karaka adalah nama kepiting dalam bahasa Papua. Karaka di Papua bisa 2 kali lipat besarnya dibandingkan karaka yang sering kita jumpai di rumah makan di Jawa. Ketika itu seekor karaka besar hanya Rp100 saja. Maklum, mereka hanya mengenal uang kertas berwarna merah. Beruntung saya pernah merasakan sedapnya daging karaka hasil tangkapan suami. Karaka digoreng atau dibakar, lalu dimakan dengan kuah asam manis pedas. Di Jawa, karaka menjadi menu mewah bagi orang-orang kaya karena harganya sangat mahal. Pulau Karaka dihuni putra daerah. Sebagian karyawan harian, sebagian karyawan yang lain hidup nomaden. Kadang mereka tinggal di pulau itu dalam beberapa minggu, lalu pergi ke tempat lain, walau akhirnya mereka kembali ke Pulau Karaka. Sejak tahun 1987 hingga tahun 1993, saya bersyukur tiap sore bisa jalan-jalan ke dermaga sambil menemani suami memancing ikan, menjala udang, atau sekedar berburu karaka. Di tahun-tahun itu, ikan, udang, dan karaka masih melimpah. Saya seperti merasa di beranda surga. Bayangkan, bisa melihat ikan lumba-lumba berlompatan dengan indahnya. Burung-burung beraneka jenis menghiasi awan dan hutan di sekitarnya. Ikan-ikan lasi berduyun-duyun mendekati kapal yang tengah berlabuh. Ikan tersebut rupanya memakan lumut yang menempel di kapal. Sehingga saking banyaknya dalam waktu 5 menit saja, suami saya bisa mendapatkan 3 ekor ikan. Jika sudah dapat ikan, kami akan panggil anak-anak murid yang rumahnya berdekatan untuk sama-sama membakar ikan hasil tangkapan. Kita makan bersama-sama ikan bakar dicolok dengan sambal colo-colo, menggelar tikar di pinggir sungai seperti piknik. Tahun 1994 ada pergolakan dari putra daerah yang menuntut bagian 1% dari hasil tambang. Tuntutan itu wajar, mengingat bumi yang ditambang adalah tanah mereka. Semua itu harus melewati proses dan musyawarah. Rupanya mereka tidak sabar menunggu keputusan dari pihak perusahaan. Akhirnya putra daerah baik yang ada di daerah pegunungan dan di daerah pesisir sepakat melakukan demo akbar.
Mereka berteriak-teriak dengan bahasa yang saya tidak mengerti, membawa panah diacung-acungkan, berteriak serempak. Hu, 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 ha, hu, 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 ha. Berkali-kali, iramanya monoton, menghipnotis perasaan saya. Saya merasa takut luar biasa, meskipun suara terdengar dari kejauhan. Saya mendapat telepon dari karyawan yang tinggal di daerah pegunungan. Katanya para demonstran merusak rumah-rumah penduduk di sana, melempari dengan batu-batu besar. Bahkan ada yang sempat melepaskan anak panahnya ke rumah penduduk. Suasana amat mencekam. Ada kabar bahwa mereka akan segera menyerang Amamapare, tempat saya tinggal. Mereka akan memotong pipa-pipa yang dipakai untuk aliran konsentrat tembaga dari pegunungan menuju pelabuhan. Bahkan akan membakarnya. Suasana menakutkan, semakin menghantui. Berita tersebut benar. Malam itu kami dikumpulkan di halaman gereja oleh aparat keamanan. Kami diberi arahan bukan menjadi tenang, tetapi semakin ketakutan dan stres. Menurut aparat, akan terjadi serangan serupa di Amamapare. Maka kami diberi instruksi yang harus diperhatikan dengan benar. Orang tua harus melindungi anak-anaknya terlebih dahulu. Jika mendengar suara tembakan, kami diperintahkan untuk tiarap sambil mendekap anak-anak. Jika kami mendengar sirine, itu berarti perintah evakuasi berkumpul di gereja. Membawa barang-barang atau surat-surat yang penting saja. Lokasi gereja paling dekat dengan dermaga, maka dijadikan tempat evakuasi. Sudah disediakan 2 kapal, setiap kapal bermuatan 60 orang, khusus untuk perempuan dan anak-anak. Sementara karyawan yang sebagian besar laki-laki, disediakan kapal tongkang. Kapal itu untuk mengangkut barang atau kontainer. Jalan evakuasi satu-satunya dengan menggunakan kapal dan tongkang. Mesin kapal terus menyala jika status siaga. Saya membayangkan, andai besok pagi benar-benar terjadi, apakah kami akan selamat melakukan perjalanan dengan kapal? Bukankah kami harus menempuh perjalanan melalui Bui A? Di situ dibangun sebuah mercusuar untuk rambu-rambu kapal yang berlabuh di Amamapare. Bui A juga menjadi batas antara Muara dan Laut Arafura. Lalu kami hendak dibawa kemana? Pulau-pulau di situ jarang berpenghuni, hutan belukar, daerah rawa-rawa. Jika tidak hati-hati atau salah injak, kita bisa terperosok masuk ke dalam lumpur, sulit keluar. Jika bergerak akan semakin masuk ke lumpur. Ngeri sekali. Belum lagi nyamuk malaria yang siap menyantap darah kita. Kalau kami dibawa ke laut, sedangkan kapal kami tidak besar, apa yang akan terjadi jika tiba-tiba datang gelombang besar lalu menerjang kami? Bisa-bisa mengikuti jejak Pak Yosudarso menjadi korban perang dan mati tenggelam di Laut Arafura. Kegelisahan saya ditangkap oleh anak kedua saya yang pada waktu itu berusia 4 tahun. Anak saya diam-diam mendengarkan ketika aparat memberi arahan keluarga. Dia bertanya, "Mama, mengapa mereka marah kepada kita? Kita ada salahkah? Sebaiknya malam ini aku kumpulin mainanku semua. Besok pagi aku mau bagi-bagikan kepada mereka di gereja supaya mereka tidak marah lagi. Benar kan, Mama? Boleh ya?" Saya tersentak oleh ungkapan anak kedua saya. Dia pasti merasa ketakutan juga, namun masih berpikir positif bagaimana mendapatkan solusi untuk keluar dari ancaman ini. Anak sekecil dia masih polos, masih bisa berpikir positif. Saya malah berpikir sebaliknya. Malam itu saya merenung, was-was menanti hari berganti, mengingat-ingat lagi instruksi aparat, mencoba berdoa dengan bahasa yang berlepotan. Antara lelah, stres, dan ngantuk, tetapi tidur pun tidak bisa. Bahkan ketika saya berdoa, saya lupa kata-katanya. Ya, bagaimana bisa merasa nyaman dalam situasi yang demikian?
Esok hari, dari pagi hingga siang belum ada tanda-tanda apa-apa. Namun kami tetap waspada. Kira-kira mendekati pukul 3 sore, sirine meraung-raung. Saya juga mendengar suara mesin kapal dalam posisi siap sejak kemarin. Rasa-rasanya ubun-ubun saya menggelinding jatuh. Perasaan khawatir, panik, takut kembali menghantui. Saya mencoba mengingat-ingat barang-barang dan surat-surat berharga yang sudah saya siapkan semalam. Dan menyiapkan ketiga anak saya. Anak yang nomor 3 masih dalam gendongan, masih berusia 1 tahun. Menjadi tugas saya melindunginya. Suami saya menjaga anak pertama dan kedua dengan hati yang hancur. Kami berusaha kuat menuju gereja, tempat evakuasi. Setelah itu kami siaga mendengarkan perintah jika sewaktu-waktu harus naik ke kapal. Di dalam gereja saya sempat melirik salib Yesus. Saya juga mengamati wajah kedua anak saya yang sedang tertidur di pangkuan ayahnya. Juga mengingat pernyataannya semalam. Saya menjadi percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan inisiatif anak saya untuk mengumpulkan mainannya yang akan dibagikan di gereja ini, supaya mereka tidak marah lagi pada kita. Pikiran sederhana seorang anak berusia 4 tahun sungguh menyentil nurani saya. Mengapa saya harus takut, sementara saya percaya pada Yesus? Mengapa saya harus khawatir, sementara Yesus selalu menjaga kita? Tiba-tiba saya merasakan ada kekuatan besar. Saya percaya itu Roh Kudus. Saya semakin dikuatkan. Saya harus berserah diri kepadanya. Saya semakin diteguhkan oleh sabda Yesus. Inilah aku, jangan takut. Yohanes 6 pasal 20. Meski kami sudah dicekam rasa takut, dievakuasi, mandi keringat dingin, ternyata apa yang kami takutkan tidak terjadi. Aparat keamanan berhasil memblokir demo dan menyelesaikan dengan happy ending. Nah, teman-teman, itu tadi adalah kisah nyata yang pernah saya alami ketika saya mengabdikan diri di pedalaman Papua. Nah, kisah itu saya tulis di dalam buku yang berjudul Ayat-ayat Dahsyat yang Mengubah Hidupku, kumpulan harta karun rohani. Jadi selain menulis cerpen, saya juga menulis esai dan masuk di dalam buku antologi ini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Anda telah menyimak. Semoga hari-hari Anda selalu sehat dan bahagia. God bless you.